Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan terkait soal dan pembahasan materi yang ada dalam bab 1 buku pengantar akuntansi adaptasi Indonesia yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba Empat Patria atau Salemba 4. Saya akan membahas tentang soal pembahasan pencatatan transaksi dengan persamaan akuntansi sekaligus penyusunan laporan keuangannya. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalemba.com. Dapatkan e-learning tentang pengantar akuntansi. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Pada 1 Desember 2020, Bapak Rudi mendirikan bimbingan belajar Pasti Pintar. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2020 pada bimbingan belajar Pasti Pintar. Transaksi yang pertama, Bapak Rudi memindah bukukan uang sebanyak 200 juta rupiah dari rekening pribadinya ke rekening bimbingan belajar Pasti Pintar. B. Membeli perlengkapan kantor seharga 15 juta rupiah secara tunai. C. Membayar sewa kantor untuk masa sewa 12 bulan ke depan senilai 60 juta rupiah. D. Membeli perlengkapan kantor senilai 10 juta rupiah secara kredit. E. Menerima pembayaran dari pelanggan sebesar 50 juta rupiah atas pekerjaan pelatihan yang dikerjakan dan diselesaikan di bulan Desember. Kemudian F. Membayar gaji karyawan sebesar 25 juta rupiah. G. Membayar listrik sebesar 10 juta rupiah. H. Membayar utang pembelian peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah. I. Bapak Rudi mengambil uang perusahaan sebanyak 10 juta rupiah untuk keperluan pribadinya. Diminta, catatlah transaksi-transaksi tersebut pada sebuah persamaan akuntansi. Kemudian susunlah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Berikut ini adalah jawabannya. Yang pertama, kita akan mencatat transaksi A. Nah, saya sajikan kembali, transaksi A itu adalah Bapak Rudi memindah bukukan uang atau mentransfer uang sebanyak 200 juta dari rekening pribadinya ke rekening bimbingan Pasti Pintar. Gitu ya, dan kemudian uang tersebut nanti akan digunakan oleh bimbingan Pasti Pintar membiayai kegiatan operasi bimbingan Pasti Pintar. Nah, ingat, persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Dari transaksi A ini, Bapak Rudi mentransfer uang ke rekening bimbingan Pasti Pintar. Ingat, adanya pemisahan pencatatan antara kekayaan keuangan Bapak Rudi dengan keuangan perusahaan. Jadi dia terpisah ya. Oke. Nah, bimbingan pasti yang kita catat adalah transaksi yang terjadi pada bimbingan Pasti Pintar. Bimbingan Pasti Pintar memperoleh kas ya dari Bapak Rudi itu senilai 200 juta rupiah. Ini saya buat dalam ribuan, 200 ribu. Kemudian Bapak Rudi ini menyediakan modal untuk bimbingan Pasti Pintar. Makanya ada ekuitas yang bertambah namanya modal Bapak Rudi, 200 juta rupiah. Jadi di sisi aset 200 juta rupiah, ekuitas juga di 200 juta rupiah. Nah, ini kalau kita buat persamaannya ya, aset harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. 200 juta aset, liabilitasnya 0, ekuitas 200 juta. Maka ini sudah balance, sudah seimbang. Oke. Kemudian transaksi B, membeli perlengkapan kantor senilai 15 juta secara tunai. Nah, apa yang terjadi terhadap persamaan akuntansi bimbingan belajar Pasti Pintar dengan adanya transaksi B ini? Membeli peralatan kantor 15 juta. Nah, ada aset baru sekarang namanya perlengkapan kantor. Dia bertambah 15 juta rupiah. Nah, belinya secara tunai. Berarti kalau beli secara tunai, uang kas bimbingan Pasti Pintar itu berkurang 15 juta rupiah. Ya, tanda kurung berarti berkurang 15 juta rupiah. Tidak ada, transaksi ini tidak mempengaruhi liabilitas, tidak mempengaruhi ekuitas. Hanya berubah dari aset kas menjadi perlengkapan. Nah, kemudian setelah transaksi B ini kita buat saldo, kita hitung saldo. Kasnya sekarang 200 juta dikurangi 15.000, maka saldo kas 185 juta rupiah. Perlengkapan awal di A dia nggak ada, kemudian dibeli 15 juta rupiah, maka ada perlengkapan senilai 15 juta rupiah. Liabilitasnya 0, ekuitas pemiliknya 200 juta rupiah. Nah,
Setiap transaksi kita hitung saldonya, maka saldo aset harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, ini saldo aset kalau kita jumlahkan, kas 185 juta, perlengkapan 15 juta, maka dia 200 juta rupiah. Kemudian saldo liabilitas, ini kita jumlahkan dengan ekuitas juga, 0 plus 200, 200 juta rupiah. Nah, ini sudah sama. Jadi setiap transaksi yang terjadi itu harus membuat persamaan akuntansinya imbang atau balance antara aset ditambah liabilitas plus ekuitas. Oke. Lanjut kita ke transaksi C. Nah, sekarang membayar sewa kantor untuk masa sewa selama 12 bulan ke depan senilai 60 juta rupiah. Membayar sewa kantor untuk masa sewa 12 bulan ke depan ya. Jadi baru bayar nih, belum sewa kantornya belum diterima jasa sewa kantornya, baru membayar. Nah, ini berarti ada muncul aset baru namanya adalah sewa dibayar di muka. Ini belum jadi beban ya. Sudah jadi beban kalau masa sewa sudah berakhir, karena belum namanya sewa dibayar di muka. Ini termasuk dalam aset lancar. Oke. Nah, sewa dibayar di muka ini bertambah 60 juta, dibayar menggunakan uang kasnya, berkurang 60 juta uang kasnya. Tidak berpengaruh terhadap liabilitas dan ekuitas. Nah, setelah transaksi C ini kita jumlahkan, maka saldo kas itu adalah 185 juta dikurangi 60 juta, 125 juta. Nah, ditambah perlengkapan tidak berubah, 15 juta, kemudian ada aset baru namanya sewa dibayar di muka. Jadi hanya transaksi C ini merubah aset dari muncul aset baru, sewa dibayar di muka, dan aset kasnya berkurang. Liabilitasnya tetap 0, ya, ditambah ekuitas. Nah, ini kita jumlahkan lagi. Total asetnya itu adalah 125, 15, 140, 200 juta. Nah, ya. Liabilitas plus ekuitas 0 plus 200 juta. Nah, sama nih. Jadi, transaksi C selesai kita catat dalam persamaan akuntansi. Lanjut ke transaksi D. Membeli perlengkapan kantor senilai 10 juta rupiah tapi secara kredit. Secara kredit ini berarti perusahaan tidak bayar tunai. Jadi ketika dia beli nggak langsung uang kasnya keluar. Jadi ada utang di situ. Perusahaan akan bayar nanti. Nah, jadi membeli tidak secara tunai atau tidak ada uang cash yang keluar itu secara kredit. Nah, apa yang terjadi setelah transaksi ini pada persamaan akuntansi bimbingan belajar pasti pintar, kita lihat. Nah, ya, perlengkapannya dalam aset itu bertambah 10 juta rupiah, sorry. Uang kas tidak ada yang berkurang, karena dia belinya tidak tunai, tapi beli secara kredit. Nah, beli secara kredit itu menambah namanya liabilitas atau utang dagang. Ya, utang dagang yang harus dilunasi nanti pada saat suatu tanggal tertentu. Tidak ada hubungan sama modal dan ada kas. Nah, setelah transaksi D ini kita jumlahkan, maka saldo kas tetap 125 juta rupiah, perlengkapannya sekarang bertambah jadi 25 juta rupiah, sewa dibayar di muka tidak berubah, nah kemudian ada utang dagang 10 juta ditambah dengan ekuitas 200 juta. Selalu kita hitung berapa total aset semua, 125 juta, 25 juta, 150 juta, 60 juta, 210 juta. Nah, ini liabilitas plus ekuitas 10 juta ditambah 200 juta, 210 juta juga. Nah, sudah imbang. Oke. Sekarang ke transaksi E. Menerima pembayaran dari pelanggan sebesar 50 juta rupiah atas pekerjaan pelatihan yang telah selesai dikerjakan di bulan Desember. Jadi di sini bimbingan belajar pasti pintar sudah memberikan bimbingan belajar misalnya kepada sejumlah peserta dan menerima pembayaran 50 juta rupiah. Nah, uang 50 juta rupiah ini berasal dari pekerjaan yang telah dikerjakan dan diselesaikan oleh bimbingan belajar pasti pintar. Nah, ini berarti uang ini adalah merupakan pendapatan usaha bagi perusahaan. Pendapatan usaha. Jadi, pekerjaan utama dari bimbingan belajar pasti pintar adalah memberikan jasa bimbingan belajar, dan atas pemberian bimbingan jasa ini perusahaan mendapatkan 50 juta. Nah, ini transaksi E. Nah, pendapatan itu menambah apa nantinya? Yang pasti kita lihat
Nah, pendapatan ini dia menambah cash karena pelanggannya bayarnya tunai. Maka kas bertambah 50 juta. Nah, ini adalah pendapatan usaha. Pendapatan usaha itu menambah modal. Jadi semua pendapatan usaha akan menambah modal dari pemilik di perusahaan. Oke, kita jumlahkan. Sekarang saldo kasnya awalnya 125 juta, dapat pendapatan usaha 50 juta menjadi 175 juta. Ya, perlengkapan tidak berubah, sewa dibayar di muka tidak berubah, kemudian juga liabilitas tidak berubah. Nah, ekuitasnya berubah dari 200 plus 50 juta, 250 juta. Nah, keterangan ini kita buat nih pendapatan usaha, nanti memudahkan saat menyusun laporan laba rugi. Seperti biasa kita jumlahkan 175 juta ditambah 25, 200, 260 total asetnya ya. Total asetnya 260 juta. Kemudian liabilitas plus ekuitas 10 plus 250 juga 260 juta rupiah. Balance ya. Jadi nanti ekuitas ini bisa bertambah kalau ada setoran modal dari pemilik atau ada pekerjaan yang telah diselesaikan oleh perusahaan dan mendapatkan bayaran. Nah, itu pendapatan usaha. Transaksi F. Membayar gaji karyawan sebesar 25 juta rupiah. Nah, jadi ini bayar gaji nih, karyawan sudah bekerja, dibayarkan gajinya oleh perusahaan. Nah, bagaimana ininya persamaan akuntansinya? Nah, ini bayar gaji karyawan berarti menggunakan uang kas perusahaan. Uang kas perusahaan berkurang 25 juta oleh transaksi ini. Nah, kalau tadi pendapatan menambah modal, maka beban itu justru mengurangi modal. Makanya modalnya berkurang 25 juta. Keterangan di sini untuk memudahkan nanti ketika membuat laporan laba rugi, ini bebannya beban apa? Karena perusahaan harus mengklasifikasikan pengeluaran beban itu beban apa? Beban gaji kah, beban bayar listrik kah, beban bayar lain-lain, dan sebagainya. Makanya ini beban gaji karena berasal untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, transaksi F menyebabkan saldo kas berkurang 150 juta, ya, perlengkapan tidak berubah, sewa dibayar di muka juga tidak berubah, utang dagang tidak berubah. Nah, sekarang modal, kalau pendapatan itu menambah modal, beban mengurangi modal. Maka modal setelah transaksi F dicatat adalah 225 juta rupiah. Kembali kita catat, kita jumlahkan ini 235 juta rupiah ya. Liabilitas ditambah ekuitas juga 235 juta rupiah. Oke, balance ya, atau seimbang. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Beralih ke transaksi G. Membayar listrik sebesar 10 juta rupiah. Nah, transaksi G ini membayar listrik berarti uang kas berkurang 10 juta. Kemudian karena dia jadi beban mengurangi modal ya. Ingat, pendapatan menambah modal, beban mengurangi modal. Keterangannya beban listrik nanti untuk memudahkan dalam menyusun laporan laba rugi. Nah, setelah transaksi G, maka kasnya 150 kurang 10 menjadi 140 juta rupiah. Perlengkapannya tetap 25, sewa dibayar di muka tetap 60, kemudian utang dagang 10, dan modal menjadi 225 kurang 10, 215 juta. Nah, ini kalau kita jumlahkan, berarti 225 juta rupiah, ini juga 225 juta rupiah. Balance ya, kiri dan kanan. Oke. Lanjut ke transaksi H. Membayar utang pembelian perlengkapan kantor sebesar 10 juta. Jadi sebelumnya perusahaan membeli perlengkapan kantor secara kredit 10 juta. Lihat kembali transaksi sebelumnya. Karena beli secara kredit saat itu tidak tunai, maka perusahaan punya utang dagang yang akan dibayar. Nah, di transaksi H ini, pembelian perlengkapan kantor secara kreditnya itu dilunasi. Maka dengan transaksi H ini, uang kas berkurang 10 juta rupiah, utang dagang juga berkurang 10 juta rupiah. Tidak ada kaitan dengan ekuitas. Jadi ini hanya pembayaran utang dari pembelian perlengkapan kantor secara kredit sebelumnya. Sehingga saldo setelah kita catat transaksi H,
Itu kasnya 130 juta, perlengkapan 25 juta, ya, perlengkapan 25 juta, kemudian sewa dibayar di muka 60 juta. Nah, itu utang dagangnya sekarang jadi 0 karena sudah dilunasi, ekuitas tetap 215. Nah, ini saldo asetnya totalnya 155 juta, 215 juta, ya, 215 juta. Adapun liabilitas ditambah ekuitas juga 215 juta. Jadi sama antara aset dengan liabilitas plus ekuitas. Kemudian transaksi I, ya, Bapak Rudi mengambil uang perusahaan sebanyak 10 juta rupiah untuk keperluan pribadinya. Jadi Bapak Rudi sebagai pemilik bimbingan belajar Pasti Pintar itu mengambil uang perusahaan 10 juta dan digunakan untuk keperluan pribadinya, bukan untuk keperluan bimbingan belajarnya atau perusahaannya. Ingat ada pemisahan kekayaan antara pemilik perusahaan Bapak Rudi dengan perusahaannya bimbingan belajar Pasti Pintar. Nah, pengambilan uang ini itu akan mengurangi uang kas perusahaan 10 juta dan kemudian modal berkurang prive. Jadi modal itu bertambah karena ada setoran modal, karena ada pendapatan. Modal berkurang karena adanya beban dan adanya prive atau pengambilan uang kantor untuk keperluan pribadi pemilik atau kadang disebut juga dengan istilah drawing. Ya. Jadi prive mengurangi modal. Maka setelah transaksi ini kita catat dalam persamaan akuntansi, saldo kasnya menjadi 120 juta rupiah, perlengkapan 25 juta rupiah, sewa dibayar di muka 60 juta rupiah, utang dagang 0, dan modal 205. Transaksi I adalah transaksi terakhir dalam bulan Desember pada bimbingan belajar Pasti Pintar. Nah, ini saldo asetnya itu adalah 205 juta rupiah, ya, dan saldo utang plus ekuitas juga 205 juta rupiah. Jadi sudah sama. Nah, ketika seluruh transaksi sudah dicatat dalam persamaan akuntansi, maka kita bisa menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan bimbingan belajar Pasti Pintar. Nah, kita mulai dengan penyusunan laporan laba rugi. Nah, ini ada nama perusahaannya, bimbingan belajar Pasti Pintar, nama laporannya. Laporan laba rugi itu kita catat selama 1 periode, ya. Maka di sini karena 1 bulan saja untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Nah, mulai dari pendapatan usaha nih, dari mana 50 juta ini? Lihat kembali ke persamaan akuntansi terakhir setelah transaksi I, transaksi pengambilan uang oleh pemilik perusahaan. Di situ ada keterangan pendapatan usaha sebesar 50 juta rupiah, ya, dalam ribuan ini. Kemudian ada 2 beban, ya, dalam persamaan akuntansi yang terakhir yang paling lengkap. Ada beban gaji 25 juta dan beban listrik 10 juta. Jadi 50 juta dikurangi 25 juta dikurangi 10 juta, maka ada laba 15 juta. Ya, positif dia laba 15 juta. Jadi perusahaan bimbingan belajar Pasti Pintar ini memperoleh laba sebesar 15 juta rupiah di bulan Desember 2020. Nah, laba ini nanti akan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas seperti berikut ini. Nah, sama, ini nama perusahaannya, ini nama laporannya, dan untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Modal Bapak Rudi 1 Desember, ya, ini lihat di persamaan akuntansi yang nomor A. Nah, itu Bapak Rudi menyetorkan modal ke perusahaannya sebesar 200 juta rupiah. Laba bulan Desember 15 juta, ini berasal dari laporan laba rugi. Lihat kembali laporan laba rugi sebelumnya. Kemudian prive, ini dari persamaan akuntansi yang paling terakhir transaksinya. Ada pengambilan 10.000 oleh Bapak Rudi. Laba itu menambah modal. Kalau rugi mengurangi modal. Maka modal per 31 Desember itu adalah 200 juta ditambah laba bulan Desember 15 juta dikurangi prive pengambilan 10 juta. Maka modal Bapak Rudi itu menjadi 205 juta rupiah. Bertambah 5 juta karena laba 15 juta kemudian diambil 10 juta. Nah, modal yang 205 juta ini nanti akan dipindahkan ke laporan posisi keuangan seperti yang terlihat
Laporan keuangan berikutnya adalah laporan posisi keuangan. Ini laporan yang memperlihatkan berapa aset perusahaan, liabilitas, dan ekuitas pemiliknya. Nah, cuman bedanya di sini dia bukan untuk periode berakhir, tapi menggunakan per tanggal laporannya, 31 Desember 2020. Ya. Nah, ada aset. Nah, ini dari mana sumber data ini? Ya, sumber data ini berasal dari lihat persamaan akuntansi setelah semua transaksi tercatat, saldo akhirnya. Itu kas 120 juta, perlengkapan kantor 25 juta, sewa dibayar di muka 60 juta rupiah. Total aset seluruhnya adalah 205 juta. Utang dagangnya itu dari persamaan akuntansi setelah semua dicatat transaksi ya di akhirnya itu saldonya 0 dan modal ini berasal dari laporan perubahan ekuitas yang disusun sebelumnya. Nah, total liabilitas plus ekuitas 205 juta. Nah, ingat, laporan posisi keuangan memperlihatkan bahwa aset itu harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, ini sama-sama 205 juta rupiah. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan pencatatan transaksi pada persamaan akuntansi yang merupakan materi dari buku pengantar akuntansi 1 adaptasi Indonesia yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas berbagai kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi elearning.penerbitsalemba.com. Terima kasih.